kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, yang Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? aku ada pengalaman di situ dulu waktu pas zaman kuliah. Zaman kuliah Jogja geng-gengan lah. Ya ora Weh. geng-gengan sih. Ya maksudnya di dalam satu circle pertemanan itu kita Ya, ngegrup ya. ada ada satu orang yang dia Ah, menurut kita dia berbuat salah. Terus akhirnya kita hmm. sepakat buat yang oh, jangan berteman sama dia. Akhirnya ya Wah, zaman-zaman sepakat. BBM kayak lah, sama tuh apa kayak ngegrupnya beda-beda. Tapi aku tergugah sama ayat tadi itu, Pak Matius ya, yang intinya kita kalau bisa berbuat baik itu tidak hanya sama orang yang kita kasihi, tapi juga justru ke orang yang kita benci atau orang yang jahat sama Wah, kita. musuh Karena kita nanti mungkin bukan musuh orang yang kita kita ya. benci toh. Lah nek orang yang kita benci orang masa mengasihi juga. Loh, itu yang terjadi yo. Awalnya aku membenci dia, tapi gara-gara malam-malam Berarti gantian. malam-malam aku baca langsung kebaca ke situ, Heeh. aku langsung yang oh iya ya, berarti aku salah nih. Aku langsung WA orang itu, terus aku bilang, aku minta maaf, aku sorry ya, uh, ikut-ikutan bla 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 itulah. Pokoknya intinya aku ngerasa aku ora bersalah, tapi aku minta maaf, aku ingin keadaan kembali seperti semula. Tapi yang terjadi, kebaikanku itu digunakan untuk amunisi dia nyerang kelompokku. Oh, ya, ya, Paham ya, ya? ya. Jadi dia bukannya, ya dia Ah, bilang iya aku ah. memaafkan, tapi gue malah di dadekna bahan ke ternyata karena kayak gitu, malah jadi bumerang. Ah, Terus akhirnya teman-temanku malah jadi kesukaronyong, senyong, akhirnya malah jadi nggak ada teman waktu itu. Aku sedih yo, maksudnya gini, aku melaksanakan perintah Tuhan, ya bukan perintah Tuhan, aku melaksanakan apa hmm. yang ada di kitab suci itu, tapi kok malah jadi tambah parah masalahnya. Ya kan? Aku manut karo kue kitab suci, tapi kok malah jadi bubrah, Ah, ya kan? Terus di situ aku langsung kepriwe sih gitu kan, oke, oke, janjinya kepriwe karepmu nyung berdoa kayak gitu. oke. Terus tapi setelah sekian lama, aku malah justru belajar yang aku rasakan. Jadi walaupun keadaannya tambah parah, tapi ada satu kenyamanan hati gitu loh. Ada satu Ah, penting kenyamanan, gue. ada satu kenyamanan hati yang ya ya wes lah, keadaannya Hmm. begitu ya udah. Yang penting kan aku sudah cuci tangan untuk masalah kotor tanganku kemarin gitu ya. Aku sudah sudah Ya, sudah menyelamatkan diriku dulu. Sekarang adalah tugas kalian. Kalian pengen membersihkan ikut diri. aku apa enggak? Atau kalian tetap mau berkotor-kotor di situ ya itu terserah Kabut-kabutan. kalian. Aku anggap itu sebagai sebuah proses pendewasaan iman ya, bahwa sekali lagi untuk kita bisa mendapatkan buah. Aku sebagai orang Katolik itu tidak serta-merta apa ada A, ada B, ada aturan C, ada D, kita ngikuti langsung kita dapat buahnya. No, no. Pengalaman pribadiku ya. Kalau kita lagi melakukan apa yang dikatakan oleh kitab suci, itu kita harus siap ready dengan segala segala macam konsekuensinya. Pernah kerungu ora? Ada juga ayat yang mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pernah kerungu dong? Belum. Wajib cari tahu. Buka nih aplikasi, ketik kata-kata itu. Matius 10 ayat. Bab 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di Oh tengah-tengah ya. serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi intinya kesimpulannya meskipun kita punya ketulusan hati, tapi juga atau polos-polos harus Benar-benar. ada cerdik-cerdiknya. Itu dong. Kan apa Itu kitab suci kan bekali kita banyak. semester 2. Aku semester 2. Gue deh. Apa gue? Oh kejadian nih. Ya, kejadian nih.
waktu Oh, semester 2, ya waktu masa-masa lagi keluar dari gereja, ya nggak keluar sih, maksudnya dari kegiatan gereja. betul ya, Cul. betul-betulan. Ya, di situ juga aku paham cara mempraktekkan apa yang dikatakan oleh kitab suci itu juga harus benar-benar dipikir lagi. Karena dulu pun kalau aku lihat-lihat sekarang itu juga masalah-masalah seperti tadi yang aku ceritakan itu ternyata kalau tidak Hmm. kita pikirkan dengan baik, cerdik seperti ular tadi itu bisa membahayakan, bukan membahayakan ya, memperkeruh suasana atau malah jadi ajur. Tapi di situ aku jadi Ya, melihat proses. ada yang support aku, ada yang wah Wan, kue bener, kamu bener sih, aku dulu juga merasa kita berlebihan apa-apa segala macam. Ada juga yang oh ngawur kue bla 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 bla. Ada juga yang seperti itu, seperti koruptor. Banyak perumpamaan-perumpamaan sing ternyata ada banyak di Alkitab loh. Kayak serigala berbulu domba itu kan juga datang dari kitab suci. Dan tadi kan apa lanjutannya sing cerdik seperti ular ya. Matius Mhm, 10 ayat 16 yang ke-17 itu kan juga menjelaskan ke kita kondisinya bagaimana sih sebagai orang Katolik di tengah hidup di dunia ini kan mhm, dibaca ya seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala, bro. mhm, Ya, 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka menyesah kamu di rumah-rumah ibadatnya. Dan mhm, karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka lah, ya toh. mhm. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuh. Ayat 16 tadi lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan, bro. Domba, dua untu, dua ora ya. Terus Ya di duwe lah, tengah-tengah masa rada serigala. untuk. Ya, 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 ya. Ya, itu pengalaman pengalaman hidup apa pengalaman iman sebenarnya. Em, Ya loh. Kalau aku dua-duanya sih dapat sih, Weh, berarti mantap ya. pengalaman Pengalaman hidup dan iman pengalaman iman di tengah hidup. Oh di iya. tengah kehidupan sosial dalam kehidupan. Pengalamannya di kehidupan sosial aku jadi yang em, lebih bisa untuk bijaksana dalam memilih, ya, memilih siapa yang dekat dengan kita. Kalau aku tanpa Hmm. harus tanpa harus kontra ya, tapi kita sendiri yang menyaring dari awal.